Selamat siang bolo-bolo, ketemu Nero Dodok Jogja yang channelnya nggak bermutu ya. Terima kasih tapi sekali lagi selalu akan saya sebutkan untuk 9.550-an subscriber saya dan supportnya matur nuwun, view-nya, dan udah 8 bulan channel ini nggak pernah monetis karena baru 1.500 jam tayang, tapi sejak 1 Januari 2023 short videonya dihitung. Jadi agak nakal sih, ngolah-ngolah video viral gitu. Bahkan ada salah satu artis yang DM apa? Sampai nabrak, Mas jangan diupload. Dan iya serius, jangan diupload itu kan sama aja kamu nyolong. Aku bilang, loh emang aku nggak hukum, nggak hukum, ini masalah attitude. Biarin aja, nggak punya attitude. Aku biadab, berdebat, bajingan, nggak apa-apa. Yang penting monetes loh. Ya terus tak bilang, aku subscribermu, aku selalu mengikuti video-videomu, tapi kamu selalu minta support, tapi dimintain support untuk bantu kita, nggak mau, hanya dicolong videonya. Ya, sampai DM di Instagram ada nanti kawan-kawan mau tak ulas gitu, maksudku biar ngangkat rame-rame, yuk aku diuntungkan. Nah hari ini spesial sekali, ini dulur lanang, sekitar 24 tahun lalu kayak ya ketemu waktu masih pakai Honda Wing. Kemana-mana pakai Honda Wing, di Jogja kemana, Jogja pernah ya? Pernah. Nah Honda Wing, Jakarta juga pernah, masuk tol juga pernah. Mas Wahyudi ya, terus Sasar berapa awakmu. perwakilan dulu, awalnya perwakilan dari Pagelaran. Kalau datang ke Omah Tani dulu 99 itu ya cuma dia aku yang tahu, anak dia sih mundar mandir. Nah ada kejadian menarik di tahun 99 ini, sebut nama nggak apa, sebut merek, nah, memang merek nih, gimana Pagelaran gitu. Ini wilayahnya di Kecamatan Blado, betul? Kelurahannya Keteleng. Oh ini ya, ini Keteleng. Nah tapi kenapa terkenalnya iso Pagelaran? Ya margo Pagelaran itu area perkebunan perusahaan. Pagelaran tahun 99 dulu ada 22 kalau nggak 21 petani gitu. Nanti biar diceritakan dia lanjut. Itu ditangkap, dikriminalisasi karena dianggap dianggap menanam di lahan Pagelaran gitu, kira-kira gitu ya. Itu ada, aku ingat betul karena acara malam keprihatinan aku ngisi di sini di lapangan Cepoko. 22 petani ketangkap. Ya, 22 petani ketangkap dan 150-an kalau nggak 100-an warga ngungsi ya. Aku ingat betul ada ibu-ibu dan satu anak namanya Wawan. Aku yakin sekarang ya wis rabi mungkin enggak. Karena dulu kelas 3 SD, pinter orasi kan. Bukan karena pengalaman. Orasi anak kecil. Jadi ibunya posisi hamil. Wawan itu digandeng merunduk. Kita bisa bayangkan merunduk karena bersembunyi di balik kebun teh kalau untuk jalan. Aku sampai ngisor ya Pak. Itu berapa kilo tadi ini tekan Cepoko? 17 kilo. 17 kilo. itu cerita nyata. Sekarang beliau sudah menjadi kades di sini Keteleng selama 3 periode. Sampai kapan terakhir jadi? Terakhir 2025. Ganti presiden dia masih tetap dari 2013. Dari 2007. 2007 Jokowi belum presiden. Dia wis lurah. Jokowi besok habis masa jabatan 2024, dia masih lurah. Kades. Lurah punya kota. Aku sih ganti presiden. Amin. Oke, Pak Yudi, bro, cerita-ceritanya. Ini Pak Kades gitu atau bro atau bro. Nom kita menolak tua ya. Pak Kades kan terkesan ono batasan-batasannya. Orang urusan aku Pak Kades terus ora batasan. Masalah. Tapi aku sing riko. Ngapain Pak Kades kok riko? Iki ndonge soal apa? Loh, apa sih pengen sama dongeng iki lho? Ngene iki lho aku wedine. Masa lalu kok. Masa lalu. Ngene wae. Iki karena kita berdua wis rasa kedaun-daun, lainnya nanti kembang-kembangan aja. Nah, nek sampean ngerti ketemu aku pertama kapan? Zaman ono penangkapan petani Pagelaran. Oh, berarti 99 akhir. Iya. Betul, Enggak, tahun 2000. Penangkapan. Yang itu bikin acara malam itu udah ketangkap atau belum? Sudah ketangkap. Nek ngungsi udah ada yang ketangkap. Sudah. Oh, berarti 2000 ya? Jadi penangkapan itu 11 Juli tahun 2000. Oh sorry, aku dikoreksi. Aku tadi ingatnya 99, ternyata 99 itu buat lapangannya ya?
Heeh. Cepoko itu Lapangan P4T, Cepoko. pas duluran pejuang penggarap PT Tratak cikal bakal pertama kali organisasi tani di sini. Terus 2000-an, Juli berarti. Heeh. Piye ceritane sedikit cerita. Oh, enggak usah ding dilanjut sih. Iki lho aku iki jelek dadi anu iki. Dadi penggali apa reporter. Elek, tapi ra apa. Ora. Ingatnya itu. Sementing subscriber. Nah, tapi viewer Viewer kok. lebih baik orang nonton banyak daripada subscriber banyak yang nonton banyak. Mun aku sih yang nonton paling 10 20. Ora masalah. Nah. Nanti suwi nontonnya. Karena yang nonton 30 40 aku nggawe ini video sehari ngupload 5 4 kan jadi 20 diakumulasi 100 juga loh. Bodoh amat ya. Tadi nih sama ngomong suatu saat di sana ada Mas Andre KPA ketemu di sini. Nanti behind the scene so. Kayak pelit kok jangan nyetel musik. Oh, bodoh nopo nanti kena copyright tak cut. Nanti ku ya 99. Aku ingetnya lu sampai mundar-mandir kayak konsultasi tok moro lu ngomong iya. Nek aku nyanyi atau pentas di sini tahun berapa inget gak? Kayaknya di depan SD kayaknya. Kuwi tahun 99 loh, pertama. Malah duluan itu. Deklarasi barangnya Aziz. Iya, barangnya Aziz 99 deklarasi FPPB. Ya berarti Forum Perjuangan Petani Batang. Kan deklarasi sempat nyambung dan nelayan ya terusan itu dan nelayan kuwi setelah berarti terbangunnya FPPB. Tak koreksi ulang. Nek aku ingetnya 99, dia ingetnya 2000. Giliran aku takon aku pentas di sini tahun berapa? 99. Biangan itu berarti 99. Ketemu ning kene. Berarti aku itu udah deklarasi baru penangkapan. Iya. Oh. Deklarasi sih. Aku ngisi. Apa tuh ini organisasi ini namanya? P2KPP. P2KPP betul. Oh, ingat aku. Ingat. P2KPP Paguyuban Petani Korban PT Pagilaran. Nah, betul 99 akhir ya. Iya. Itu di launching dideklarasikan karena waktu itu pertama kali itu P4T organisasinya di Desa Cepoko pas duluan petani penggarap PT Tratak. Nah, terus berkembang karena kasus banyak itu jadi magnet memang waktu itu ya. Cepoko terus Pagilaran datang, Simbang datang, terus mendilah semua tempat pada datang termasuk Kambangan ada termasuk Pagilaran terus bergabung ke organ kota lah ya FPPB Forum Perjuangan Petani Batang yang belakangan terus Forum Perjuangan Petani Batang dan Nelayan Perjuangan Petani dan Nelayan Batang Nelayan FPPNB ya FP2NB ya wis wangel pokoknya kayak dinas itu loh apa nah itu itu tuh berarti sampean kenal aku, Toto, Tami, Sindu, Iwan. Aziz. Oh, Aziz kan mahasiswanya. Dulu kan nggak paham mereka ini mahasiswa, aku pengamen. Aku anggapnya mahasiswa kabeh wong saka Jogja. Ya, saya enggak tahu nek dapusi kono. Sopo lho ngapusi? Ngertine mahasiswa wae. Gayane koyo mahasiswa. Enggak, sopo lho gak mahasiswa. Kene go gitar mendeman. Panting-anting gondrong ra karuan itu. Tapi sama-sama belajar waktu itu karena kita juga mesin kota intinya harus solidaritas untuk petani bahkan sampai detik ini saya ya nyatanya nyambung ketemu lah nyambung silaturahmi saya orang bendino terus mas waktu itu habis itu seingatnya sampai tahu mobil malah di rumah aja setelah itu kan terus sering ketemu yang rumah tani belum rumah tani waktu itu rumah Mas Han lawyernya sebagai lawyernya FPPB itu pokoknya mengerti ini Mas Yudi ini wirawiri tok ae wis. Iki nek nang Facebook jenenge Ndoro Kanjeng. Pakai Endoro gitu. Nah, aku sering ketemu ya datang kayak kesanku ya kesannya dulu masih belum ada rumah belakang isi dapur dulu. Ming sekedar ngobrol rumah sana terus aku balik sih Mas, balik. Ayo jualan bilaran dong. Aku sumpah sampai ini teko. Enggak tahu 2012 atau 13 itu ya. Di Sumpah Bukartini ya lapangan 10 desa anggota FPPB mencalonkan diri lurah tanpa duit jadi 7 salah satunya Mas itu 2006 gue Sumpah iya. betul 2006 itu disumpah terus di training di apa segala macam ijazah persamaan segala macam ya 2007 awal lah berarti bukan 2006 karena 2007 akhir pilihan loh ya ingat itu proses gempa ya neng lapangan yang numpah ibu-ibu tua. Besok kalau kamu jadi pemimpin, wah,
merinding ya. Heroik ya. Keren karena ya umur berapa 7 bulan waktu itu udah meninggal sekarang ya almarhum. Terus yang cowok yang masih hidup Mbah Majukan. Mbah Majukan tulis lah. Oh tulis masih hidup. Nah, itu tahu digebuki bareng yang pengadilan Pekalongan. Oh iya. Iya. Karena sampean kasus apa? Gugat PTPN 9 Jolo 3. Kasus apa kuwi? Kuwi kasus reformasi tanah PTPN Jolo 3. Desanya Mesoyi. Kelingan ora Mesoyi. Lupa. Kalongan. Desa apa? Mesoyi. Oh itu nama desa. Iya. Kecamatannya Talun, kabupatennya Pekalongan. Nanti kalau Ndoro kayak ngidul pasar Ndoro. Tapi aku ngembang ke Pekalongan itu aku nggak begitu. Wah, aku diantemi, dijotosi, didon ya preman-preman. Oh, preman. Tapi ya ora apa-apa kuwi proses ya. Marjukan juga. Kena godongengan. Mbah Marjukan orang Mbah Marjukan ngerti wong mantan PKI ki ngerti umpetan sih. Mantan PKI. Iya dia eksta BTI ya. Lucu. Kan saya ini nggak mau diceritakan, ini kan dulu 10 tahun yang lalu. Gitu. Ya awalnya sih ya, jenenge reformasi kuwi nek ora claiming itu kan kurang abdol. Claiming, merebut tanah ya. Iya. Lah kanca-kanca kan menduduki tanah. Nek diduduki tok ora ditanduri ya ora ono. Dosa lho kuwi ya. Nek cara agama jarine nek cara Islam dosa. Karena nanduri ke karo beduli ke teh. Tanaman teh. Maksudnya bakal tinggal lahan kuwi ana teh, dijabuti. Ditanduri karo warga. Iki sing kene to? Iya. Oh iya. Nah, bar kuwi terus dilaporke karo sing duwe. Sing duwe PT Pagilaran. PT Pagilaran dilaporke ke polisi. 22 petani dicekel gone Polres. Ora mulai termasuk saya. Oke, masalah mlebu. Aku mlebu sedina. Terus sing ngelit untuk sedina. Sedina lah waktu kuwi kan aku kon tanda tangan tersangka aku gak mau. Gak gelem soalnya. BAP. Iya, BAP tersangka saya enggak mau karena bukan tersangka. Bukan masalah itu. Yang pertama, saya tidak menginisiasi soal pencabutan kuwi. Yang kedua, saya ini kan punya lawyer. Duwe kuasa hukum. Ono LBH Semarang, ono Mas Handoko. Mbak Rahma betul? Betul waktu itu, ya Mas Muhajirin bareng. Oh iya Mas Muhajirin. Sekarang di LBH katanya Mbak Rahma. Mbak Rahma itu sekarang di rumah, kalau belum pindah. Oh, kemarin saya bilang ya di LBH. Ya sekarang mungkin tarik ke LBH lagi, masuk ke LBH. Nah dari proses itu, kemudian 22 petani ditangkap, termasuk saya, sebetulnya enggak 25 waktu itu kalau enggak salah itu 25 nan. 25. Iya itu kayak sampai muncul ke yang 3 dibebaskan termasuk saya. Mergo saya enggak mau. Tapi seingatku ono juga lahan yang dibuat musola, betul? Belum ya? Oh, belum. Oh. Cuman untuk lahan tapi tanduran. Ya memang nang kono ya tanduri jagung, tanduri pisang, tanduri dimanfaatkan. Tapi belum begitu luas. Dilaporke reclaiming pengurus dicekeli. Akhirnya vakum organisasi. Aparat keliling terus selama terus nek menyebabkan ngungsi apa Mas? Ngungsi karena di sini dikepung aparat dan ada intimidasi waktu itu. Intimidasinya berupa apa? Dari pendukung-pendukung EPT toh. Oh, ada warga yang pro. Iya, lebih banyak. Lah terus mengintimidasi ke warga, medeni gitu. Supaya enggak medeni harus dicekel, harus ditangkap kalau kena Polres. Oh, jadi daripada kecekel minggat pelayanan Mas dan padahal belum tentu ditangkap. Belum tentu. Dalam makai insyaallah. Lah pripun? Oh iya nggih. Wedhus dereng tak pani. Iklan ya iki. Oh, santai nambah durasi iki. Oh iya. Iki podcast waton ngomong ini waton ya. Wis dicukup? Burung cukup. Tapi bagi beberapa orang ini hal menarik. Oh iya wis. Beberapa orang yang tahu betul prosesnya. Nah, aku sing gawe ning kandang. Enggak khusus di sini tapi menarik. Oh, karena diintimidasi terus sampean yang ngelit untuk yuk mending kita ngungsi sih gitu. Enggak, itu otomatis Mas. Otomatis karena kita kan sudah bikin forum perjuangan petani Batang. Sudah kenal Handoko. Arep lain nang Semarang LBH kan kedua. Jawa. Paling dekat ya. Ngungsi di situ dalam waktu berapa bulan?
Ora hari lho rumane. Wis suwe hampir setahun. Ngungsi di rumah Mas terus. Tapi yang betul-betul ngungsi di sana sampai 3 bulanan kayak. Ya, yang full. Ini udah mulai mundar mandir Ya. 1 bulan pertama itu kita gunakan untuk konsolidasi lagi. Karena pengurus-pengurus kan tak gitu diceklik ketua apa macam-macam. Lah 1 bulan pertama konsolidasi, bulan keduanya mulai nyusun strategi naiknya. Tapi dalam sebulan ini taruhlah nggak ada muncul di sini sama sekali ya. Tidak ada. Jadi muncul paling hanya sebentar, jam 2 jam. Ini nggak apa-apa kalau balik gitu. Umpet-umpetan toh. Oh. Umpet-umpetan konsolidasi ini. Kayak zaman perang. Kayak zaman perang. Karena tetangga sendiri ya, warga sendiri juga ya. Iya. Jadi jagane mbok menawa ana tangga sing profete ngerti. Setelah itu padahal belum tentu ditangkap. Ya, setelah itu kita konsolidasi yo ning LBH Semarang. Aku sempat di tempatnya Mbah Tris Bandungan. Itu ada 1 minggu kayaknya. Ambarawa. Karena Mbah Tris itu sebagai penasihat organisasi tani Jawa Tengah. Saya sama LBH kono wae nang Mbah Tris. Neng Mbah Tris minggu, terus kemudian ketemu Bu Sinta Nuriyah toh. Oh, Bu Semarang. Bu Sinta ya. Nah, dari pelarian-pelarian sing masih di TO ini, termasuk sesepuh-sesepuh yang tidak ketangkep tapi di TO, wis sebagian ngadep Bu Sinta Nuriyah sama Gus Dur jadi presiden 2004 ya, 2002 yang sebagian lagi ada yang konsolidasi ke TR, saya yang konsolidasi ke Jogja. Ada 2 orang itu yang ke Jogja, saya dijemput karo konco-konco Iwan CS itu loh. Willy itu UGM. Willy UGM. Oh, Willy Nasdem. Lah saya iki sing dadi waketum Nasdem. Oh, itu juga bantu ya. Bantu. Terus ana meneh si anu sapa jenenge? Sing nang kono kae apa lembagane Juta kuwi apa? Ire Dina loh. Dina itu di Ire. Rudi, Aziz. Gue sing lama-lama gue sing Oji. Iya. Nah, pasca penangkapan mereka kan akhirnya ditarik ke sini karo Mas Sandana LBH. Konsolidasi di sini, menguatkan yang ada di sini. PT orang terima kalau ada pendatang mahasiswa dari luar ini masuk ke Pagilaran. Waalaikumsalam. Mlebet Mas. Akhirnya mereka diculik leboke truk dibuang nang Pantura. Si mahasiswa. Oh, neng tulis ya? Iya, neng tulis. Tapi dasar mahasiswa gemblung. Sore diculik dibuang ke Pantura, paginya sudah sampai sini lah. Sini pun yang matanya? Di sini yang matanya pelaku ke Pagilaran. Ke sini lagi. Zaman Nah, dari hasil konsolidasi itu akhirnya kita sepakat untuk persiapan reorganisasi karena pengurus entek. Itu yang di penjara berapa bulan jadinya? Itu vonis 7 bulan. Vonis 7 bulan, potong masa tahanan 4 bulan, saya lakoni 3 bulan. Enggak, vonisnya 4 bulan atau 7 bulan. Iya, pokoknya bar vonis langsung Jadi proses emang dipaske 7 bulan ya. Karena tekanan dulu kan sempat aksi ke Jogja juga, 70 truk. Aku nih 70 truk orang 70 bus. Iya. Misalnya bus. Iya, 70 truk ke sana. Aku lagi nyepak ke lokasi, inget gak? Mau kayak SK masih hidup terakhir kayak SK Panci. Hari ini ngarep gerbang berasa. Wus lama. Aku mengerahkan anak jalanan semua jaga di UGM sampai mereka datang. Berangkat malam sampai sana pagi. Sempat mampir Ambarawa ya, mandi apa dikasih telur susteran. Rally 70 truk bayang. Batang Jogja itu. Mangkat sekolah ini jam 10 malam sampai Jogja jam 6 pagi. Ya tahu. Aku ngetuki semua kantor-kantornya kan yang tak pikir 70 truk datang kan mesti tanyanya toilet toh ini. Tak tembung semua ke pas hari ya dikembok. Gua ada yang buka salahnya masjid ya sama cowok di sini aja. Aku cuma ngatur bis sama ngatur truk sama ngatur kencing gue. Wah, susah. Aku padahal ada hampir 100 orang ada. Itu belum seberapa. Nek kita demo ke Semarang itu 100 truk. Ngerti, aku ikut 125 truk. Enggak, maksudku konteksnya adalah konteks Pagilaran waktu itu. Kenapa ke UGM Jogja? Karena kantor PT Pagilaran itu kantornya di
UGM Jalan di Maredan. Mareti UGM. Seru. Terus akhirnya gimana? Nah, perseteruan itu terus akhirnya gimana? Ngambang gitu ya? Ya enggak ngambang, konsolidasi ya tetap ranan lah. Iya, maksudnya terus tarungnya apa dengan lahan itu? Pertarungannya secara politis seperti bukan lagi berkaitan dengan pendudukan langsung. Jadi konsolidasi penguatan organisasi, pembentukan pengurusannya, dan iso wirawiri mewakili warga sini. Baru kui terus lebih banyak advokasi politis ya. Advokasi politis ya lebih DPR, BPN. Terakhir di tahun 2008 itu kita dijanjikan oleh BPN tidak akan diperpanjang karena waktu itu saya 2007 akhir kan sudah jadi kades. Saya ngajukan surat permohonan si PT Pagelaran itu HGU-nya nggak akan diperpanjang gitu. Itu waktu itu Pak Dodi. Habisnya tahun 2008. Oke. Waktu itu Pak Dodi kepala BPN-nya itu dan tidak akan diperpanjang Pak. Kalau belum clear di masyarakatnya di bawahnya. Ada nih Mas. Iya. Nggak apa-apa. Di break dulu ya. Break dulu. Nah lanjut Mas, sorry. Karena tadi sholat luhur dulu Pak Ades. Asal. Asal itu jam dulu. Iya. Oke tadi dilanjut Pak Lurah mau ngomong terakhir apa sih dilanjut konsolidasi dan advokasi ke DPR ke Oppo terus goalnya apa di itu 2008 ya? Gini, Bang, kita cerita dari mundur lagi nih. Konsolidasi itu kita kan kayak organisasi itu. Karena awal itu ada saudara Surono dan yang lain-lain ya, itu ditangkap. Surono sempat ditangkap? Iya ditangkap Pak. Nah, sehingga kepengurusan vakum semua ini. Akhirnya dideklarasikan lagi organisasi baru PMDK, Paguyuban Masyarakat Gunung Kamulyan. Ketuanya sudah berubah, waktu itu saya jadi ketuanya. Kok Gunung Kamulyannya apa? Gunung Kamulyan itu gunung daerah sini. Yang jadi kebun teh ini. Ini Gunung Kamulyan. Tapi ada juga yang menyebutkan Gunung Kemulan. Oke. Jadi ada yang menyebutkan Kamulyan. Kemuliaan, ada yang Kemulan. Artinya atau banget udah lihat. Itu Kemulan kayak Kademen. Terus ini daerah gunung, Kamulyan itu kemuliaan, mulya. Setelah konsolidasi kita bersama pendamping. Pendamping itu solidaritas ya? Pendamping itu waktu itu ya LBH sama. Pendamping lawyer. Dan Mas Santoko lebih intens bangun jaringan di Jogja. Dengan dan konco-konco Semarang ya. Ini kita. Jogja itu ada teman-teman Dewan mahasiswa. Ya, Billy. Saya jadi dewan toh. Ya, DPR RI. Waketum Nasdem. Ya. Billy. Enggak apalah. Nah, terus Iwan dan kawan-kawan. Iwan Nurdin ya. Iwan Nurdin sempat di Sekam, terus sempat di KPA, direktur KPA ya. Sekarang di Lokataru. Iwan Nurdin. Terus ada lagi teman-teman Moji dan kawan-kawan. Sekarang pengacara di Batam ya. Rudi. Itu yang dari kami ya. Akhirnya kita bangun solidaritas dengan teman-teman yang di Jogja itu, persiapan aksi di Jogja, demo yang 70 truk itu 70 truk. Persiapannya dari situ. Hasilnya kayak foto aku sebagai jaringan dari saya dulu punya organisasi Taban yang tim advokasi arus bawah, organisasi jalanan di Jogja mengerahkan ya biasa kesini dulu dari zaman KPP, komunitas pengamen progresif, ngisi lagu, ngajari nyanyi, nanti aksi nyanyi bareng gitu. Terus berkembang 2001 jadi Tabah tim advokasi arus bawah, mengadvokasi isu Anjal, tapi selalu bersolidaritas ke sini. Jadi saat dikasih tahu teman-teman Pagelaran dulu ngertinya Gilaran kan ini mau aksi ke UGM gitu. Oke, kita bisa bantu apa untuk pengamanan untuk inilah sebagai Astrada, Asli Putra Daerah Jogja gitu. Kita pengamanan ada hampir 100-an anak jalanan untuk karena 70 truk datang bareng kan kredit ya.
satu truk 30 ya wis ketok piro Iya. lebih to. Nah, satu lagi digoleki toilet Mas. Nah, ini ada yang lupa ya. Apa aja? Selama proses sebelum aksi itu, teman-teman Jogja itu menyiapkan gelar kasus, Mas. Dengan pihak UGM. Nah, waktu itu saya sama Surono. Bukan sama. Saya sama siapa? Saya lupa ya. Itu jadi narasumber di gelar kasusnya itu. Teman-teman yang lain ketemu Sinta Nuria di Semarang. Oh, Bu Sinta. Bunyai. Itu juga lumayan supportnya ya Bunyai. Iya. Nah, pasca itu kita gerakannya jadi gerakan seperti agak lemah ya. Tetapi kenceng di aksi-aksi demo-demo baik ke pemerintah, kepada bupati ya waktu itu, terus ke gubernur dan BPN, termasuk ke BPN Kanwil, Provinsi Jawa Tengah. Nah, dari aksi-aksi itu kemudian karena masa kita semakin banyak BPN menjanjikan untuk tidak memperpanjang akhir ini. Tapi di tengah perjalanan kemudian tahun 2008 itu keluar SKHGU-nya zaman Joyo Winoto. Itulah proses-proses. Lagi Pagelaran lagi. 2008. Oh, tapi teman-teman wis nggarap di situ. Iya, enggak bisa enggak. Iya. Karena takut dikriminalisasi. Jadi hitungannya kalah di tingkatan lahan tapi menang sebagai kuatnya organisasi di sini ya Pak. Itu pengalaman apa tadi jadi nama organisasimu? Paguyuban Masyarakat Gunung Paguyuban Kamulyan. Masyarakat Gunung Kamulyan. Tapi ada juga yang menyebut Gunung Kemulan. Kamulyan itu kemuliaan, Kemulan itu berselimut. Karena tapi ada pelajaran penting kok untuk warga sini. Itu pasti. Mereka akhirnya bisa memetik pelajaran apa yang kita lakukan waktu itu. Ya, proses itu adalah sekolah belajar. Termasuk kaitannya advokasi buruh. Dulu kita sebelum kasus tanahnya muncul, saya advokasinya buruh. Buruh apa? Buruh perkebunan. Buruh perkebunan itu yang pekerjanya di perkebunan PT Pagelaran ini. Oh, Pagelaran itu keluarnya kemasan teh gitu atau? Bukan, advokasi buruhnya itu kaitannya dengan penuntutan hak buruh. Waktu itu kan tidak ada. Oh, hak buruh PT. Kebetulan. Padahal sampai untuk buruh PT. Bukan. Kebetulan tahun 99 itu sini belum ada serikat buruh yang diusung dari pekerjanya THR, belum ada. Sama kan untuk bekerja. Bukan, tapi nah, waktu itu dimintai tolong sama teman buruh yang di PHK. Oke. Mungkin dipandang. Saya pendidikannya SLTA cukup lumayan ya di sini cukup bisa bicara, akhirnya jadi ditunjuk untuk mengkoordinir konco-konco buruh yang di PHK itu. Kita organisir, berjalannya sampai sekarang kita ada serikat pekerja meskipun ikut serikat pekerja perkebunan ya. Tuntutan THR sudah berjalan normal, kemudian UMK sudah jalan. Tinggal ini karena situasi. Waktu itu UMK-nya berapa? Lupa. Nggak tahu, lupa ya. Yang pasti lebih gede dari Jogja ya. Iya. Pesangon ya THR waktu itu masih kecil, baru dikasih 100.000, 150. Kemudian menyesuaikan 3 tahun kemudian baru bisa menyesuaikan. Tapi itu kan tuntutan terus. Iya. Gerakannya terus. Ya. Jadi tiap tahun ada aksi buruh untuk menuntut UMK dan THR. Hanya lokal di sini buruhnya atau berafiliasi dengan lokal buruh sini saja. Khusus buruh. Cuman khusus buruh sini, tapi kan terdiri dari beberapa desa. Daerah ya. Itu hal menarik tadi kayak misalnya kayak Iwan ada cerita di tengah-tengah itu semua ya. Yang paling aku berkesan ya tadi yang tak sebut si Iwan. Iwan tuh waktu itu kalau nggak salah umur 9 tahun ya. 9-10 tahun, ibunya posisi hamil. Bu Saryani namanya, dan terus suaminya Bu Saryani ini Pak siapa? Pak Didi. Pak Didi ini salah satu dari 25 atau 26 petani di Sinta, sebutannya petani Pagelaran. Daerah sini itu sebutannya lebih terkenal Pagelaran daripada desa Ketelengnya kalau orang luar ya. Itu mau merangkak karena sedure ke pohon teh ya sak perut gitu harus biar nggak kelihatan. Dan akhirnya bocah segitu tuh naik Semarang, Jogja, orasi bisa lantang dan gila sekali karena
koyo keresahane dia yang dia alami, bapaknya di penjara, ibunya hamil gede, padahal gue aku itu yang paling berkesan. Saiki kayak ngopo Awal kita konsolidasi pasca penangkapan itu, minggu-minggu pertama saya konsolidasi ke sini untuk warga yang masih ada di sini itu juga sembunyi-sembunyi bersama Pak Kaji Kirno Jontor Hendar. Saya diantar dia pakai Jontor. Aku lupa wajahnya tapi namanya motor kita sembunyikan di kebun teh toh. Ah. Baru kita merangkak, ada orang kita sembunyi, Karena nggak hanya PT, karena juga warga ya. Iya. Terus respon warga membaik itu setelah apa, Mas? Membaik itu setelah rukun. Ya, gerakannya masih terus. Gerakan kita masih untuk tetap demo. Berarti kemungkinan yang melakukan itu kan beberapa, Mas, bukan semua. Ya, bukan mayoritas loh. Bukan mayoritas, tapi itu mengganggu. Ya betul, tapi karena sebagian indikasinya diduga orang PT. Iya pasti. Sebagian ikut reformasi, sebagian lagi tidak. Paroan. Reformasi itu istilah di sini perjuangan. Reclaiming dulu itu perjuangan reformasi. Nah, apa terus sampai apik meneh karo hubungannya biasa dengan PT-nya masih sama sekarang. PT-nya masih. Nah itu terus membaik itu setelah apa? Pasca putusan MA mereka menang ya, warga kalah. Jadi waktu itu HGU keluar 2008 itu. Yang baru ya? Yang baru. HGU keluar 2008, ada yang 2007 malah kita nggak tahu, baru setelah kita cek di BPN. 2007 malah. 2007 ada yang Besmo, Gondang, Kalisari yang HGU kecil-kecil itu. Pagelaran ini yang paling luas ini yang Katalang, HGU Katalang. Berarti yang terakhir berapa tempat, Mas? Tahu? Ada 7. 7 desa. Nah, di situ kita gugat SK BPN Joyo Winoto di PT UN Jakarta. Kita kalah, banding, kalah lagi kasasi, lagi. Nah, disitulah. Joyo Winoto ini yang punya pagelaran. BPN toh Joyo Winoto. BPN-nya yang digugat. Sorry ya. Selaku pihak yang bertanggung jawab atas terbitnya SK. Nah, pasca itu kemudian ada kompromi untuk warga Pagelaran. Pihak PT juga memberikan kelonggaran. Nah, itu sudah mulai membaik. Itu 2008 itu. 2000. Berarti saat putusan 2009 saat putusannya menang PT, kita kalah lagi. 2009. Tapi yang menangnya adalah PT melunak ya, enggak kaku lagi, enggak kencang lagi. Kira-kira apa ngerti, Mas? Kira-kira apa iso melunak iki kira-kira apa? Ya mungkin aspek tekanan ya, gerakan. Kalau begini terus mungkin PT juga mempertimbangkan soal produksi, soal pasar, soal stabilitas PT produksinya. Berarti nek misalnya dibayangkan nggak ada gerakan, nggak ada gejolak waktu itu, ya bisa saja sekarang ya tetap anyep ya. Jadi terus sejak saat berarti wis 2009 wis suwe Mas, 14 tahun ini wis omongnya sampai menjabat wis hampir 10 tahunan ya. Ya dari 2007 akhir. 2007 sak umure anakku 16 tahun saiki. 16 tahun. 15 tahun berarti gitu. Sampai 15 tahun. Tapi kan sejak kasasi kalah terus perlakuannya si PT ini udah membaik sampai sekarang, itu berarti sekitar 15 tahun ya, belakang 2009 wis berdampingan ngono lho. Maksudnya sing kene ya diuwongke, yang kita juga tahu norma karena juga secara apa. Ini yang pesan menariknya juga itu saat warga berjuang, gugat, kalah banding, kalah kasasi, kalah menghormati hasil dari putusan hukum apa tertinggi ya, Mahkamah Agung ya, kasasinya kalah ya wes kalah. Nah, beberapa kejadian pemimpin-pemimpin kita ini yang udah kalah sampai kasasi pun tetap menang-menang bae. Adalah beberapa kali, coba dicari-cari, aku ora ngerti ya mengamankan channel ya. Tapi ada yang kayak gitu loh, betapa perjuangan
mereka ya taruhlah 6, 7, 8 tahun lah ya. Setelah kalah ya wes, tapi terus hasilnya adalah kemenangan mereka adalah terbangunnya organisasi rakyat yang kuat sampai dengan punya inisiatif untuk bagaimana merebut kekuasaan tingkat kecil yaitu desa. Jadilah Mas Wahyudi ini salah satu bagian dari organisasi yang diberi kepercayaan mandat terbukti 3 periode, bahkan untuk 4 iki ya. Nek aturannya 4 sama kira-kira 14. Jarene kon dadi presiden. Nah, ngacuy. makanya itu. Kon nyalon kades apa kon dadi presiden? Nah, Yang genah dadi aku ngitungi duit genah ngono lho. berarti aku tak daftar tim sukses Jogja ya. Heeh. Itu jadi obrolan iki judulnya apa? Mau nek sampean pesen judul kira-kira apa? Apike? Sing familiar nek nyebut pagelaran enggak apa-apa juga ya. Ya, Perjuangan petani pagelaran. Perjuangan, tapi bukan petani pagelaran tapi memang dulu apa jenenge KPPB? FPPB. Forum Perjuangan Petani Batam. Oh, bukan yang lokal, yang ini. P2KP. P2KPP. Paguyuban Petani Korban PT Pagelaran. Nah, kuwi engko ditulis P2KPP. Wah, ini jauh banget nih. Yo diganti, judulnya diganti. Enggak, tetep kuwi jenenge kuwi kok jenenge. Lah jare kedawa. Enggak, P2KPP. Perjuangan petani ketelang lah. Enggak terkenal. Ini dari ini terkenal. Sejarahnya enggak nih yang nonton jangan berharap banyak, tapi nanti mungkin satu saat segmented misalnya apa hal yang keren nah kok nek Iki nek ditulisi judulnya dilihat ditulis di kayak judul P2KPP. Perjuangan P2KPP ngono ya. Kuwi view-re cok ribuan. masa sih Iya. tahu dari mana? Prediksi saja. Ternyata bukan hanya kades tapi dubun jadi. Prediksi saja meledaknya. Sejarah singkat. Bukannya. Sejarah singkat perjuangan P2KPP. Ya. Engko dikai kurung enggak apa-apa, enggak kebaca hasilnya ning deskripsi kan bisa. Ya wis nang tongengan ya ora apa-apa. Ya, tapi itu yang keren dan menarik. Engko diedit uangnya backgroundnya kayak backgroundnya kebun teh. Itu Mas. Nanti habis ini kita next kontennya adalah delok kambing-kambing Etawa sing sering melu beauty contest. Wedus Etawa itu apa banyak sekali neng kene gelem nginep seminggu untuk konten akeh banget. Tapi mau dinito engko pulang pergi ya untuk tolong konten petang konten lumayan lah. Pak Yudi, Pak Gilaran dan terus pantengi dan support terus UMKM ini YouTuber cilik Dodok Jogja ya. Tetap rungokno.